Ya, kuliah pada sore hari ini, saya akan menjelaskan mengenai sub pokok bahasan yang berikut ya dari materi eh, materi kuliah manajemen investasi analisis portofolio, yaitu tentang penilaian investasi pada sekuritas, baik pada saham maupun obligasi dan surat-surat berharga atau sekuritas lainnya. Untuk itu penjelasan saya agar mengikuti tayangan dari slide yang saya tayangkan dari komputer saya ini. Ya, adik-adik, eh, apa tujuan kita di dalam melakukan atau mempelajari pokok bahasan penilaian investasi ini? Tujuan kita tentu tidak lain adalah pertama untuk mengetahui apakah sekuritas itu mengalami overvalue atau undervalue. Nah, ini suatu istilah yang saya kira sangat-sangat penting sekali yang harus adik-adik mahasiswa tahu peristilahan tentang overvalued maupun undervalue. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan overvalue dan undervalue nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, tujuan penilaian sekuritas adalah untuk mengetahui saham-saham mana yang mengalami pertumbuhan atau growth. Nah, apa juga pertumbuhan itu? Dan yang ketiga, tentu kita harus me, apa, me, memiliki tujuan dalam penilaian itu adalah untuk mengetahui tingkat return yang dicapai dari masing-masing sekuritas itu. Adik-adik, nah seperti apa yang dikatakan tadi, yang termuat di sana itu tujuan pertama, sesungguhnya bahwa tujuan kita untuk menilai sekuritas itu adalah supaya kita tahu bahwa apakah harga saham itu overvalued atau undervalued. Yang dimaksud dengan overvalue tentu dalam kondisi di mana harga pasar, ya, harga yang terjadi di pasar itu yang Anda tahu, yang sudah Anda kumpulkan itu lebih besar dengan nilai intrinsik. Nah, ini muncul lagi istilah nilai intrinsik ya. Kalau harga pasar mungkin Anda tahu kan. Nah, apa juga yang dimaksud dengan nilai intrinsik? Nanti saya berikutnya akan penjelasan. Nah, kemudian kalau kondisi undervalue itu bila mana harga pasarnya lebih kecil dari nilai intrinsik. Nah, selanjutnya sekuritas dikatakan tumbuh kalau nilai pasarnya itu berbanding dengan nilai buku, koefisiennya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kepercayaan pasar deh ya betul-betul tumbuh, naik gitu. Nah, jadi saham yang memiliki pertumbuhan itu memiliki kepercayaan luar biasa. Nah, kemudian adik-adik, inilah istilah-istilah itu. Dalam sekuritas itu, dia punya istilah deh ya. Satu, nilai buku, the book value. Nah, book value itu adalah nilai saham yang menurut pembukuan perusahaan. Nah, terdiri dari, ini banyak sekali deh ya, nilai nominal, nilai agio, nilai modal di store. Nah, ini nilai nominal saya kira Anda sudah tahu. Sama dengan nilai uang deh ya, ada nilai intrinsik, ada nilai uang, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang termuat di dalam lembar saham itu. Misalnya harga per saham per lembar itu Rp5.000, Rp1.000, Rp250 dan seterusnya. Nah, kalau nilai agio saham itu adalah selisih nilai nominal dengan harga pasar. Nah, berapa harga pasar yang terjadi pada saat saham itu dijual, kemudian ada selisihnya dengan nilai nominal, maka itu sebenarnya nilai agio saham. Lalu nilai modal di store. Nah, ini nilai yang dibayarkan oleh pemegang saham pada saat awal periode dari perusahaan itu didirikan. Selanjutnya, nah inilah nilai pasar adalah harga yang terjadi di pasar sesuai dengan mekanisme supply and demand ya, permintaan dan penawaran. Nah, sedangkan nilai intrinsik ini yang sesuai dengan apa yang di atas tadi itu, nilai intrinsik, nilai uang juga punya nilai intrinsik, apalagi sekuritas deh. Ada nilai nominal di atas tadi itu. Nilai intrinsik adalah nilai fundamental deh. Apa yang dimaksud dengan fundamental sekarang? Ya, itu yang harus kita baca terus deh ya. Adalah nilai harga sekuritas yang mencerminkan nilai seharusnya dari sekuritas tersebut. Nah, apa artinya dari nilai intrinsik ini? Nah, inilah yang kita akan terus telusuri deh dalam penilaian harga saham. Adik-adik mahasiswa. Dan di dalam nilai intrinsik yang kita sudah bicarakan tadi, itu dapat ditentukan dengan dua metode.
Yang pertama adalah analisis fundamental. Nah, itu istilah fundamental tadi itu kan ada nilai intrinsik di fundament analisis, dan yang kedua metode yang bisa dipakai untuk menganalisis nilai intrinsik itu adalah dengan analisis technical atau technical analysis. Nah, dua metode ini sering-sering bisa dicampurkan di dalam bagaimana kita bisa menafsirkan harga saham. Nah, seperti misalnya kenapa harga saham bank rakyat lebih besar, lebih tinggi, misalnya lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar saham bank lain misalnya. Nah, karena memang di sini ini punya nilai intrinsik yang berbeda-beda. Nah, mari kita bicarakan model-model analisis fundamental ya untuk menilai nilai intrinsik dari sebuah sekuritas. Yang pertama itu dengan dividend approach atau dengan metode arus kas. Jadi adik-adik sudah tahu bahwa dividen itu adalah bagian keuntungan yang diterimakan oleh pemegang saham karena memegang saham perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Nah, lalu ada metodenya, ada dividend yield. Dividend yield itu kan Anda sudah kenal pada saat kita menghitung return. Return itu terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah capital gain atau capital loss ditambah dengan dividend yield. Apa yang disebut dengan dividend yield? Anda sudah tahu itu. Yang kedua, nah ini discounting cash flow. Itu bisa digunakan untuk menilai harga saham ya, menggunakan metode discounting cash flow. Yang kedua, yang ketiga adalah sekuritas yang disimpan dalam waktu lama. Yang keempat, sekuritas dengan pertumbuhan. Nah, bagaimana kalau sekuritas itu mengalami pertumbuhan? Lalu bagaimana menilai harga sahamnya itu? Nah, sehingga harga saham bisa diprediksi, bisa diproyeksi. Nah, ada lagi deh. Yang keempat adalah sekuritas dengan pertumbuhan. Pertumbuhan nol, zero growth, pertumbuhan konstan growth, dan pertumbuhan tidak berubah. Pertumbuhan yang tidak berubah, non constant growth. Nah, ada lagi yang ke B, kalau tadi itu ada pendekatan flow ya, pendekatan dividen approach dan metode arus kas, cash flow. Yang kedua B ya, earning approach, earning multiplier. Nah, kemudian yang ketiga adalah net tangible asset approach. Nah, ini tiga metode ini saya kira kalau Anda pelajari deh, syarat sekali kandungan analisis dengan model-model yang bisa kita gunakan di dalam menganalisis harga saham. Saya yakin Anda bisa mengecamkan dengan baik, memahami materi dengan baik. Mari kita pertama, dividend yield. Dividend yield itu dengan menggunakan arus kas ya, dividen arus kas yang masuk diterima oleh investor sebagai akibat dari keuntungan perusahaan yang dibagikan. Nah, ini rumusnya dividend yield sama dengan dividen pada tahun ke-T tentu dibagi dengan harga saham pada tahun ke-T itu dikalikan 100%, ya ketemu dia itu deh. Kalau ingin menghitung nilai intrinsik harga saham dengan dividen yield, maka tentu dirubah rumusnya tadi itu, di mana R itu sama dengan dividen yield R ya, dividen yield itu sama dengan R, dividen tahunan dibagi dengan R, itulah harga saham. Nah, yang kita cari kan harga saham deh. Berarti harga saham sama dengan dividen yang dibagikan pada tahun ke-T dibagi dengan R. R itu tingkat keuntungan yang disyaratkan. Ini disebut dengan required rate of return. Required rate of return. Nah, selanjutnya ini ada contoh ya yang penerapan dari dividend yield, silahkan kemudian discounting cash flow, arus kas yang terjadi dalam transaksi saham terdiri harga beli saham, harga jual saham, dan dividen. Discounting cash flow itu bernilai sekarang present value, dipakai metode present value ya. Rumusnya adalah ini. Ini.
Jadi harga saham dengan metode arus kas ini, dengan metode metode discounting cash flow ini, Anda harus mengingat kembali konsep present value, ya, karena uang yang sekarang ditanamkan diinvestasi gitu maksudnya, kemudian melalui proses investasi dalam tenggang waktu investasi akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itulah diprediksi, sehingga harga saham dari saham tertentu itu bisa diketahui dengan rumus P0, ya, harga saham sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai ke N gitu ya. Misalnya N itu 5 tahun, 2 tahun gitu. Nah, DT-nya ini ya tentu dividen tadi. Nah, dibagi dengan 1 plus R. R itu required rate of return, tingkat pengembalian hasil yang disyaratkan oleh investor. Berapakah tingkat keuntungan yang disyaratkan? Nah, dipangkatkan T. Nah, jangan N deh ya, pangkat T karena sigma itu. Nah, baru ditambahkan dengan PN. PN ini harga saham akhir periode investasi. Jadi kalau misalnya investasi saham 3 tahun, berarti PN-nya itu berapa harga saham pada akhir tahun atau periode ketiga, pada akhir tahun ketiga itu. Itulah PN. Nah, dibagi dengan discountingnya, ini disebut discounting ya, discount rate-nya 1 plus R. R itu jangan lupa seperti tadi adalah tingkat pengembalian hasil yang disyaratkan. Baru dipangkat N deh. Jangan T lagi, pangkat N. Nah, lalu berikutnya ada contoh. Jadi silahkan dibaca contohnya dan ada jawabannya juga di sana. Sekuritas yang disimpan dalam waktu lama. Nah, ini P0-nya ketika harga saham disimpan dalam bentuk waktu tidak terhingga. Jadi T sama dengan 1, timing tahun pertama sampai N. Tidak terbatas waktunya. Tetap dividen dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan berapa harga saham yang diprediksi. Nah, gitu deh ya. Kalau misalnya sudah diketahui seperti contoh yang di sini ini, berapakah harga saham? Nah, saya kira adik-adik sudah bisa menghitung ini. Nah, kalau misalnya sudah diketahui harga saham yang diprediksi menurut metode ini, maka Anda bisa menilai apakah saham itu overvalued atau undervalued. Nah, saya kira demikian biar tidak terlalu lama deh ya. Mohon maaf ini nanti slide berikutnya akan membantu Anda. Terima kasih. Saya tutup.